Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suara saya sampai dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana panjenengan semua mengetahui sepak terjang saya di persoalan nasab, ya, yang dimulai sebelum debat di Kesultanan Banten melalui YouTube yang berkembang di mana-mana, di mana dimulai pada saat itu saya mendukung tesis IMAD. Dalam persoalan ketika itu saya meneliti, ya, keterangan-keterangan yang diberikan oleh si IMAD dalam penjelasan dia. Lalu saya pada awalnya sih memang ingin membela Pak Alawi, tapi karena berhubung pada saat itu yang saya kaji adalah metodologinya Kiai IMAD, maka disitulah saya terus-menerus, ya, mengkaji dan terus-menerus juga membenarkan tesis IMAD sampai di Kesultanan Banten. Dan kemudian dari Kesultanan Banten saya juga terus berkepanjangan melihat, mengutik kitab-kitab bermacam-macam, karena saya pikir apa iya nih kakek moyang Mbak Alawi ini palsu kan. Walaupun saya sudah mencapai pada keyakinan yang memuncak, ya. Waktu itu saya sampai menyatakan tinggal 2% lagi saya meyakini Pak Alawi. Nah, berlanjut dalam persoalan itu saya mencoba melakukan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu adalah agar suara saya dengan suara yang bermacam-macam model, dengan teriakan-teriakan yang seperti viral di media manapun, dan itu bukan di saya sendiri ya, tapi orang lain yang datang. Itu teriakan saya itu ingin memancing suasana agar persoalan ini selalu menjadi persoalan yang dicari oleh masyarakat. Nah, di samping itu, supaya muncullah orang-orang yang punya ilmu, mengkaji dan meneliti untuk menghancurkan pemahaman-pemahaman yang saat ini berkembang. Waktu itu. Nah, kemarin ketika ada pembahasan tentang karomah-karomah, saya mendalami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Saya sudah mulai mendapatkan suatu poin kepahaman. Nah, sehingga saya menentang orang-orang yang menyatakan kalimat-kalimat daripada kitab Syarhul Ainiyah yang lafadznya ketika menafsirkan kullu syai'in dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun. Nah, itu saya jelaskan, bahkan di situ ada si Saripudin. Kupikir cerdas, rupanya melakukan juga. Jadi di situ ada Saripudin, Kiai Saripudin, atau dikenal dengan wali TikTok, ya. Jadi kata beliau, dengan analisanya akhirnya dia terdiam, nggak bisa berkata-kata apapun dalam memahami kalimat tersebut. Kemudian ada Kiai muda dari Madura juga ikut membahasnya. Ternyata memang iya apa yang saya sampaikan, sehingga bahasa-bahasa itu tidaklah masuk kepada mukhalifus syar'i, karena tafsirnya adalah secara isyari. Okay. Lalu di situ berkat karomah Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, saya tertarik untuk, ya, mengulas kembali kaidah-kaidah Kiai IMAD dalam tesisnya. Lalu setelah itu dihantamlah saya dengan persoalan, ya, adanya orang Wahabi yang ikut andil dalam perjuangan nasab. Saya nggak bisa terima akidah Wahabi ikut andil dalam permasalahan nasab. Ternyata orang tersebut sangat dekat dengan IMAD. Oh, berarti ini saya nggak bisa. Saya nggak bisa begini. Kami orang Aceh nggak suka sama Wahabi. Ini penentang Wahabi, di Aceh diusir Wahabi. Makanya oleh sebab itu, ketika ada hubungan erat antara Kiai IMAD dengan si Wahabi ini sial akunnya nasab palsu, ya. Yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video ditarim segala macam. Nah, oleh sebab itu, saya memutuskan ingat kepada guru saya di Aceh. Soal masalah nasab, kaji terus. Jangan berhenti kepada satu bidang. Tapi hati-hati, jangan disusupi atau jangan ditunggangi. Kalau ditunggangi, sekali ketahuan ditunggangi, jangan bergabung dengan itu. Maka ketika saya melihat dan memastikan secara live bahwa dia Wahabi yang berakidah, ketika saya tanyakan tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia menyatakan, ya Allah bertempat di atas. Selesai. Ya, maka oleh sebab itu saya katakan sama teman-teman yang mendukung tesis, kalian pilih saya apa pilih
si nasab palsu Wahabi ini. Mereka mengeluarkan statement, Tengku tidak tidak dibutuhkan dalam perjuangan nasab ini. Kata mereka, oh begitukah? Baik, sekarang kalian tunggu saya keluar dari kalian dan saya masuk dalam pengkajian membuat antitesis Imad Rungkat saya buat kali ini. Dan saya melihat sejarah ya, sejarah dari mulai saya mendukung tesisnya, membela dia sampai mempertahankan nyawa saya, ya, sampai saya dipersekusi di Jember dan Malang, tidak ada sifat pembelaan secara terang buat saya, ya. Dan dia malah menjauhkan saya tanpa basa-basi, dianggap saya sampah mungkin ya. Saya bikin organisasi saya ya difitnah dengan berbagai cara, sementara dia saya masukkan di dalam kepengurusan tanpa ada konfirmasi itu keluar dari grup, ya. Ya sudah, itu saya anggap terus kemudian step by step, hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata banyak laporan ke saya dari teman-teman yang mencintai saya, yang mengatakan, ngeri saya, perjuangan Gawantara ini Anda dihancurkan dari belakang. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum ya, yang ada di PWI dan yang ada dari anak buahnya bagian Fuad Pleret itu. Itu informasi yang saya dapat, ya. Dan itu daripada Sohibul Hikayatnya sendiri langsung menceritakannya. Kebetulan di keceplosan. Jadi ketika saya mendengar keceplosan laporan itu ke saya masih bersabar, ya. Di samping saya terus mengkaji apa benar nasabah Alawi ini benar-benar kotor, palsu. Ternyata tahadduts bin nikmat diputuskan dimulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore saya mengeluarkan statement, ya, kembali kepada khitah mengakui nasabah Alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin ainama kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut, dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan Bani Ba'alawi dari masa ke masa, ya, agar statement saya yang sudah saya sampaikan dahulu itu diangkat dalam suatu sejarah saya dan diberikan kemaafan dan kemakluman, agar kita sekarang berjuang bersatu bersama untuk menghancurkan tesis ini keluar jalur dari jalur ilmiah menjadi jalur kebencian. Ini yang harus kita lawan, ya. Oleh sebab itu saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial lagi tentang mengedit. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghapus background pada foto dengan cara yang sangat mudah dan simpel. Baik teman-teman, seperti apa? Mari langsung saja kita ke tutorialnya. Baik teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Kali ini saya menggunakan aplikasi PicsArt yang ini teman-teman ya. Nah, ini aplikasi yang sering saya gunakan ketika saya mengedit foto, karena sangat mudah dalam pengeditannya. Baik, kita langsung buka aplikasi PicsArt-nya. Nah, kita cari sebentar teman-teman ya. Nah, di sini saya mencoba menggunakan foto saya sendiri teman-teman. Nah, kita akan menghapus backgroundnya. Oke, sebentar teman-teman ya, kita cari dulu latar belakangnya teman-teman. Nah, misalkan kita menggunakan latar belakang warna ini teman-teman. Nah, kita kita tambahin saja foto yang ingin kita hapus backgroundnya.
Nah, kita tambahin di sini teman-teman. Nah, di sini ada tambahkan. Oke, sebentar teman-teman ya. Saya ingin menambahkan foto. Nah, ini adalah foto saya sendiri sebagai contoh. Nah, kita bisa perbesar, perkecil seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, kita sesuaiin aja teman-teman ya. Nah, nah seperti ini teman-teman. Ini hanya contoh teman-teman ya. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Ntar kita pasin dulu itunya latar belakangnya. Nah caranya di sini kita klik fotonya terlebih dahulu. Nah, di sini ada, di atasnya ada ikon penghapus. Kita klik yang penghapus ini. Nah, terus di bawahnya ini kita bisa sesuaiin ukurannya, ukuran penghapusnya. Misalkan contoh, nah dia akan besar, kecil, ukuran kuasnya teman-teman ya, penghapusnya. Di sini tingkat kekerasannya, ini opasitasnya kita bisa sesuaiin. Nah teman-teman, lalu kita langsung saja kita perbesar. Nah, kita usap pakai jari teman. Nah itu teman-teman. Nah tinggal kita usapin gini aja pakai jari. Nah, otomatis backgroundnya akan terhapus teman-teman. Nah di sini nah giniin. Nah sudah kelihatan backgroundnya. Terus kita caranya agar supaya bisa rapi ya, bisa rapi ketika kita ingin menghapus backgroundnya, kita zoom out. Nah, perbesar. Nah kita harus perbesar teman-teman agar bisa rapi. Nah ini kuasnya bisa kita atur mau besar, mau kecil, mau sedang. Ini tingkat kekerasannya ini. Nah contoh, teman-teman bisa bereksperimen sendiri teman-teman ya. Nah tinggal digini aja teman-teman. Nah tuh, nah cukup mudah teman-teman ya. Yes, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya itu rapi teman-teman. Ini saya hanya mencontohkan teman-teman ya. Nah ya, usahakan di bagian pinggirannya dulu teman-teman. Nah, agar nanti kalau sudah selesai pinggirannya, yang lainnya bisa dengan mudah teman-teman. Nah tuh, kalau sudah selesai pinggirannya langsung kita hapus. Nah ini sangat mudah. Nah, dan juga hasilnya kalau teman-teman bisa teliti, hasilnya bisa rapi teman-teman ya. Dan aplikasi ini adalah aplikasi salah satu aplikasi favorit saya ketika saya mengedit foto teman-teman ya. Nah usahakan di pinggirannya dulu. Nah ini saya hanya mencontohkan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengedit menghapus backgroundnya, teman-teman harus rapi ya. Tuh gimana hasilnya, sudah mulai hasilnya rapi teman-teman ya. Hasilnya rapi tuh, rapi. Nah terlihat rapi. Nah kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini cara seperti ini memang sangat bagus teman-teman ya. Besar.
Nah, ya, kalau teman-teman jangan buru-buru ya, pelan-pelan saja. Karena kalau kita menghapus background itu, kalau kita rapi hasilnya gitu, bersih, maka foto yang kita edit hapus backgroundnya itu terlihat bagus, teman-teman. Nah, ya cukup diusapin seperti ini aja. Nah, kalau masih ada yang kurang, kita tinggal diulangi lagi sedikit demi sedikit. Nah, teman-teman, sudah mulai kelihatan. Nah, kalau saya sangat senang sekali menggunakan aplikasi ini karena bisa rapi, teman-teman. Nah, tuh coba lihat. Ya, ini mudah sekali, teman-teman ya. Tinggal usapin seperti ini aja. Tuh. Nah, usahakan memang selalu di pinggir-pinggirannya, teman-teman. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, kita sambil santai-santai, sambil ngopi-ngopi, karena seni dalam mengedit ini harus santai, teman-teman ya. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting hasilnya itu hasilnya bagus gitu. Karena kalau hasilnya bagus, kita pun dalam mengedit foto pun merasa puas gitu ya. Ada kepuasan tersendiri, teman-teman ya. Nah, ya dikecilin, dibesarin, teman-teman ya. Kenapa dibesarin? Karena biar kita menghapusnya detail. Nah, saya hanya mencontohkan saja, teman-teman ya. Ketika tidak terlalu rapi, ini wajar karena saya hanya mencontohkan, teman-teman. Nah, di sini aplikasi ini yang saya suka ini ketika kita menghapus background itu terlihat rapi, teman-teman ya. Terlihat rapi. Nah, kalau sudah di pinggirannya baru kita hapus. Nah, seperti ini aja. Karena tadi pinggirannya sudah kita hapus. Nah, tinggal diginiin aja, teman-teman. Tinggal diusap-usap. Nah, jangan lupa diperbesar, diperkecil. Nah, tuh kelihatan hasilnya, teman-teman. Teman-teman bisa coba aplikasi PicsArt. Dengan diunduh saja di Play Store. Nah, sudah mulai kelihatan hasilnya. Nah, pelan-pelan saja. Nah, teman-teman. Nah, cukup mudah, simple. Nah, kita cek lagi. Nah, teman-teman masih ada ya, kita lanjut yang di sebelah sini lagi. Nah, kalau di pojokan ini kita bisa atur besarannya, kecilin misalkan. Nah, kita bisa besarin lagi,
penghapusnya. Ya, terus. Nah, maka hasilnya akan terlihat rapi, teman-teman. Iya, hasilnya akan terlihat lebih rapi dan lebih menarik untuk dilihat, dan juga bisa mempunyai kepuasan tersendiri ketika kita mengedit, teman-teman. Kita merasa puas karena editan kita itu benar-benar bagus dan rapi, teman-teman. Nah, oke. Ya, tinggal digosok-gosok. Nah, teman-teman, kita lihat. Nah, hasilnya coba saya zoom, teman-teman. Nah, terlihat rapi dan detail, teman-teman, ya. Tuh, sisi bagian belakangnya terlihat rapi dan detail. Ini lebih keren, teman-teman. Tuh, mantap, teman-teman, ya. Tuh, kalau sudah, kita tinggal oke saja. Nah, oke. Nah, kita sesuaiin, misalkan kita mau besar seperti ini, tinggal ditarik, tinggal dibesarin. Oke. Nah, tuh, teman-teman, ini hasilnya, teman-teman, ya. Mantap hasilnya ini, teman-teman. Lebih terlihat rapi. Nah, lebih terlihat rapi, teman-teman, ya. Tuh. Nah, baik, teman-teman. Baik ya, teman-teman. Nah, hasilnya lebih rapi, teman-teman, ya. Mantap. Nah, itulah tadi cara menghapus background foto dengan cara yang simpel dan mudah untuk teman-teman ikuti dengan menggunakan aplikasi PicsArt. Nah, aplikasi PicsArt ini termasuk aplikasi favorit saya, teman-teman, ketika saya mengedit foto maupun membuat efek-efek. Itu luar biasa, teman-teman, ya. Baik ya, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar mengedit. Ini saya khususkan untuk pemula, teman-teman, ya, yang belum pernah mengedit, khusus bagi pemula. Baik, teman-teman, cukup sekian. Insyaallah berjumpa kembali di lain kesempatan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.